Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Pada video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan pada kalian tentang salah satu sistem koordinat yang bernama UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, kalau misalkan kita menggunakan software GIS, di video ini saya pakai Google Earth Pro. Kemudian kita pergi ke option, tools, kemudian option. Kalian akan lihat di samping ya. Di samping ini ada pilihan untuk kita memilih sistem koordinat mana yang akan kita pakai di Google Earth-nya. Nah, di sini ada decimal degree, degree minute second atau derajat menit detik. Ini yang paling umum ya. Kemudian ada degree decimal minute. Dan yang akan kita bahas di sini adalah Universal Transverse Mercator atau dikenal juga UTM. 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 Kemudian ada military grid, ini juga salah satu sistem koordinat yang dipakai oleh militer, oleh tentara ya. Nah, sekarang kita coba untuk aktifkan terlebih dahulu yang ini ya. Sorry, yang ini Universal Transfer Mercator. Oke, kemudian kita klik apply. Oke, di sini kita lihat pada bagian bawah. Saya. Nah, ini adalah koordinat dari UTM tadi. Ciri-cirinya ada angka, kemudian ada satu huruf alfabet di sini. Kemudian ada angka lagi yang menunjukkan meter seperti ini. Kemudian di sini eh, ada lagi I, artinya east atau timur. Nah, kemudian ini ada angka lagi meter dan ada N atau north. Nah, bagaimana maksud dari koordinat ini? Karena kalau misalkan kita konversikan lagi ya, misalkan sekarang saya hapus dulu. Kalau misalnya kita coba di sini tuh add place mark. Nah, di sini. Nah, di sini ada zone, easting, northing. Maksudnya di sini jadi berbeda dengan koordinat derajat menit detik. Untuk koordinat UTM itu eh, pada koordinatnya itu diawali dengan zona. Nah, setelah zona baru si koordinat garis lintang dan bujurnya. Nah, kalau misalkan kita cek lagi nih, kita ubah lagi ke derajat yang biasa kita pakai, derajat derajat menit detik, kemudian kita add plasma. Nah, sistemnya seperti ini. 95, bla 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 ya. Oke, misalnya kita oke dulu. Kalau kita ubah lagi, jadi berbeda ya. Dan kalau menggunakan software GIS, otomatis semuanya itu langsung berubah gitu, walaupun kita geser kursornya sedikit. Begini, dia otomatis berubah. Nah, sekarang kita akan coba memahami maksud dari UTM itu apa. Nah, jadi angka yang tadi 47 misalnya 47 N itu adalah zona. Jadi pada UTM sendiri prinsipnya itu berbeda dengan koordinat geografis yang derajat menit detik. Kalau derajat menit detik itu memang koordinatnya dibuat si garis hayalnya itu mengikuti bentuk permukaan bumi berbentuk bola. Nah, tetapi untuk UTM ini, UTM ini eh, proyeksinya dia berbeda. Jadi buminya itu di permukaan buminya di eh,
pindahkan dulu ke bidang datar. Seperti ini ya, bidang datar. Kemudian dibuatlah grid-grid atau kotak-kotak yang setiap kotak ini dia memiliki angka dan juga kode. Ya. Jadi ini bukan bukan seperti garis koordinat di mana koordinatnya itu adalah titik pertemuannya. Tapi untuk UTM ini dia memiliki zona dan zonanya itu diwakili oleh angka dan juga huruf. Nah, untuk angkanya yang dipakai itu adalah 1 sampai 60. Jadi jumlah eh, ya dari sini ke sini itu ada 60 nomor. Dan untuk alfabetnya itu dari C sampai dengan eh, X. Kemudian untuk ini untuk koordinatnya sama ya Mas 180 ke barat dan ke timur. Tapi kita fokus dulu terkait zona. Nah, cara membacanya adalah misalnya kita pilih Amerika di sini ya. Nah, di sini dia zonanya kita tarik dulu ke atas. Nah, ke sini, kemudian kita tarik dia ke sini. Nah, berarti si lingkaran ini dia berada di zona 10, 11, 12, 13 T. 13 T. Oke, jadi zonanya yang ini dia adalah 13 T. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya random kita pilih Madagaskar nih di sini. Kita lihat ke atasnya, oh di sini. Berarti dia itu 35, 36, 37, 38, 38 dan alfabetnya K. Berarti salah satu zona yang ada di Madagaskar itu adalah 38 K. Oke, nah itu cara untuk menentukan zona. Nah, tadi kan Indonesia itu yang di Google Earth ya, itu 47 N. Kita lihat nih 47, 45, 46, 47. Berarti yang ini 47 N. Benar ya, karena tadi kan kita di daerah Sumatera Utara atau Aceh, 47 N. Nah, jadi itu cara untuk kita mengetahui satu wilayah itu berada di zona yang mana. Oke, kita lanjut lagi. Contoh, ini ya. Jadi UTM itu tetap ada northing, ada north, ada south. Kemudian juga tetap patokannya itu garis tengahnya itu adalah ekuator dan prime meridian. Yang perlu kita ingat adalah tadi jumlah zonanya itu ada 60 zona. Oke. Setelah mengetahui zona tadi, nah, kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini adalah salah satu wilayah bumi yaitu Asia Tengah, Afrika Utara, dan juga Asia Barat dan Selatan. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau ini yang tadi di zoom ya, misalnya Arab Saudi nih, Arab Saudi itu ada berapa zona? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia memiliki, 7, sorry ya mungkin dengan ini ya, sedikit, tapi dia tetap masuk zona UTM 36R. Jadi Saudi Arabia dia memiliki 7 zona, 7 zona di UTM. Nah, kemudian kita lihat Sri Lanka. Sri Lanka di sini dia ada di 2 zona, 44P dan 44N. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengetahui zonanya. Kemudian yang ini juga tadi Indonesia. Jadi untuk Pulau Sumatera itu melewati zona 46N, 47N, 48
48N, 48M, dan 47M. Untuk Jawa 48M, 49M, dan sebagian di 50M dan 49 50L. Nah, jadi kita lihat di sini ya, di zonanya. Kemudian, eh, kalau misalnya kita kan tidak mungkin ya menghafalkan semua zonanya. Ada zona Indonesia di zona berapa aja. Kalau satu negara mungkin bisa dihafal, tapi kalau untuk seluruh dunia itu kita tidak bisa menghafalnya ya kalau kita bukan seorang jenius. Dan juga kalau misalnya kita ingin mengetahui zona itu sebetulnya ada triknya, ada caranya, ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah untuk menentukan zona UTM, kita perlu mengetahui terlebih dahulu garis bujurnya. Garis bujur dari wilayah yang ingin kita ketahui. Karena zona UTM itu kan tadi ada 60 nomor, dan 60 nomor itu dari samping, dari sisi barat ke sisi timur. Nah, maka dari itu, untuk menentukan UTM itu yang diperlukan adalah informasi longitude atau garis bujur. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Formula UTM zone ini adalah longitude plus 180 dibagi 6, kemudian ditambah 1. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Misalnya informasi yang kita ketahui bujurnya 75 derajat eh, bujur timur. Sorry, bujur barat, west. Nah, kalau misalkan dia west, itu angkanya dia menjadi negatif. Karena kan tadi ada yang eh, prime meridian tadi ya. Nah, kemudian eh, kalau misalkan dia di timur, dia positif. Kalau di barat, west, dia negatif. Jadi ketika 75 derajat bujur barat, itu longitudenya minus 75. Kemudian ditambah 180 dibagi 6 tambah 1. Jadinya ini 105 plus 6 tambah 1. Nah, berarti eh, garis bujur 75 derajat itu berada di UTM zona 18. Nah, tapi angkanya berapa? Hurufnya huruf apa? Nah, itu perlu ada perhitungan lanjutan. Cuma yang pasti dia ada di 75 derajat bujur barat ini ada di zona 18. Kemudian kita kita coba contoh mungkin ya. Kita balik lagi ke Google Earth. Nah, kita ubah dulu misalnya ini menjadi, kita ingin tahu Pulau Bali ya. Nah, Pulau Bali, kita add place mark. Ternyata Bali itu bujurnya ada di 115 derajat. Kita ingat-ingat 115 derajat. Kemudian kita pengen tahu Bali ini dia ada di zona UTM mana. Kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. Diketahui zonanya yang tadi si Bali itu 115. 115 derajat. Nah, karena dia di Indonesia, di Bali dia jadi bujur timur atau E. Nah, ketika dia ada di bujur timur, kita tidak perlu menambahkan negatif. Jadi langsung kita masukkan longitudenya 115 tambah 180 dibagi 6. Nah, berarti 115 tambah 180 itu 295 dibagi dengan 6. Hampir 50, berarti dia masuknya ke 49. 49 koma berapa nih? 49, 240 tambah 50.
4, 294, sisa 6, 6 balik 4,1. Nah, tapi si desimalnya ini bisa dihilangkan, bisa dihilangkan. Sorry, 49, 240, 240 tambah 50. 40 tambah 294, sisa 1 per 6. Nah, 49, 1 per 6 berarti 49, 49,10 bagi 6. 1, 1,6 bla 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 49,16. Tapi desimalnya kita kesampingkan, kita langsung ke setelah ini ya, jangan lupa ditambah 1. 49 tambah 1 berarti 50. Sekarang kita lihat ke slide berikutnya, apakah benar di 50. Nah, ternyata benar, Pulau Bali itu ada di sini, di zona 50. Nah, tapi kan kita tidak tahu apakah dia 50 P, N, M, L, karena itu tadi cukup kompleks. Kalau misalkan kita lihat lanjutan rumusnya, jadi kita perlu menghitung juga radian, kemudian juga dimasukkan ke dalam parameter elipsoid. Di sini nanti akan ada juga berbagai rumus trigonometri lainnya, seperti itu. Nah, jadi untuk ininya, untuk penghitungan rumusnya, tentunya kita tidak akan sampai ke perhitungan koordinat UTM hingga koordinatnya ya. Kita hanya sampai memahami bagaimana konsep si UTM ini. Dia bisa sampai dapat zonanya, itu sudah cukup. Kalian mengetahui rumus ini, dan untuk koordinatnya atau kodenya, itu ya kalau misalkan sekarang kita kan sudah tidak pakai perhitungan manual lagi, jadi kita bisa langsung aja menggunakan eh, ini tadi software. Kita bisa menggunakan software, tinggal kita atur di Tools, Option, Universal Transfer Mercator. Kita lihat eh, Tracemark Bali itu ada di zona 50L. Kalau kita geser, bahkan ini gampang. Ini M. Kalau geser ke Surabaya, misalnya di sini, ternyata 49. Madura juga masih 49. Kalau Lombok, nah ini udah masih 50 juga. Nah, jadi itulah tadi sedikit penjelasan terkait koordinat atau sistem koordinat yang diproyeksikan pada bumi dalam bentuk bidang datar. Nah, ini diberi nama UTM zone atau Universal Transfer Mercator. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.